muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita semua mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tanggalkan akan setiap beban, persoalan, tantangan, masalah hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Kita mau tanggalkan itu semua. Dan kita mau sungguh-sungguh mengarahkan fokus kita
hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan lawatan-Nya, menanti-nantikan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar, menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi kami, menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Bapa yang Maha Mulia, inilah kami anak-anak Bapa. Urapilah setiap kami, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus biarlah kami diurapi. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, hamba-Mu hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Berikanlah kepada hamba hikmat. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba, supaya semuanya itu hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, kebenaran yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan itu artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap kita harus ditemukan ada di dalam kekudusan hidup. Nah, untuk menjaga hidup benar-benar ada di dalam kesucian, kekudusan hidup, untuk menjaga kelakuan kita supaya tetap bersih di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tindakan, bahkan di dalam gerak pikiran, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Memang kita harus berjuang untuk menjaga kelakuan kita supaya tetap bersih. Seperti yang firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tidak ada cara lain, saudaraku, untuk menjaga kelakuan kita, ya, sikap kita, tindakan kita, cara hidup kita, seluruh perbuatan kita supaya berkenan di hadapan Bapa di surga itu tidak ada cara lain selain kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kelakuan kita tidak bisa benar di hadapan Bapa. Kelakuan kita sama dengan orang-orang dunia pada umumnya, saudaraku. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119, kita baca mulai ayat yang ke-9, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Saudaraku, di awal sudah saya katakan, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini menjadi landasan utama mengapa kita hidup sebagai orang percaya. Kita juga harus berjuang untuk ada dalam kekudusan hidup. Nah, inilah yang diperkarakan oleh Daud. Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya, sebagai orang percaya, supaya kita bisa benar-benar hidup dalam kekudusan Allah, hidup dalam kesucian Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, itu berarti kita harus hidup sesuai dengan firman Allah itu sendiri. Ya, apa yang menjadi perintah Allah itu yang kita lakukan. Saudaraku, ingat baik, firman Allah itu mengandung dua hal penting. Yang pertama perintah dan yang kedua adalah janji. Nah, ini yang harus kita perkarakan. Artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak bisa memiliki kelakuan yang bersih. Kita tidak bisa memiliki hidup yang benar-benar ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran, kalau kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, kita tidak menjaga seluruh gerak kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dijawab lagi dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya, setiap gerak kehidupan kita itu memang harus sesuai dengan firman. Jika tidak, maka kita tidak bisa memiliki kelakuan yang bersih. Ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita harus mengarahkan hati kita. Ya. Kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya untuk mencari Tuhan. Terus mencari Tuhan di sepanjang detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Saya sudah sering katakan bahwa kita harus melihat setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah anugerah. Artinya kita harus mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan benar, saudaraku. Jadi waktu hidup yang Tuhan berikan itu, kita hanya mau arahkan hati kita dan pikiran kita hanya untuk mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan menyimpang dari perintah-perintahnya. Orang yang mencari Tuhan akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kepada segala kebenaran. Jadi kalau dikatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ini prinsip hidup yang sangat luar biasa dari Daud, saudaraku. Daud tidak memiliki keinginan yang lain selain hanya mengerahkan hidupnya untuk mencari Tuhan. Lalu dia memohon, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tentu apa yang dikatakan oleh Daud ini memiliki makna yang dalam. Daud ingin supaya segenap hatinya mencari Tuhan. Daud mohon pertolongan Tuhan supaya dalam pimpinan Tuhan dia tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Tentu ada yang ingin dicapai, saudaraku. Dan yang ingin dicapai oleh Daud adalah supaya dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, dia tetap ada di dalam pengawalan Tuhan yang sempurna. Sebab kalau Daud hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka sesuai dengan janji Tuhan, keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Taktanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah yang membuat Daud berkata kepada Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya.
Artinya di dalam hati kita terus menyimpan akan kebenaran firman Tuhan. Di mana saya katakan tadi, firman itu mengandung perintah dan janji. Kalau kita hidup sesuai dengan firman, yaitu hidup melakukan perintah Allah, maka Allah pun akan menepati setiap janji-janjinya yang difirmankan itu sendiri. Lewat Nabi Nathan, Tuhan berfirman untuk menyampaikan akan hal itu kepada Daud. Dan ketika Nathan menyampaikan itu kepada Daud, Daud tidak tinggal diam, saudaraku, tetapi Daud langsung memperkarakan akan hal itu dengan Allah. Dan ketika Daud hidup sesuai dengan firman Allah, maka Allah mengokohkan kerajaannya sampai saat ini. Kerajaan Daud tidak tergoyahkan. Tahtanya tetap kokoh sampai saat ini, saudaraku, tidak tergoyahkan. Mari kita lihat apa yang Daud perkarakan dengan Tuhan ketika Nathan menyampaikan akan hal ini. Ketika Tuhan berfirman, lalu Nathan sampaikan. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, kita baca mulai ayat yang ke-16 saja, ya. Mulai ayat yang ke-16 dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat 19, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudaraku, ketika Daud belajar untuk hidup menuruti setiap firman yang disampaikan kepadanya, setiap perintah yang disampaikan kepadanya, artinya ketika Daud benar-benar hidup takut akan Allah, maka Allah menepati janjinya. Kerajaan Daud tidak tergoyahkan, bahkan keluarganya, bahkan Tuhan mengutarakan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk keluarga Daud yang akan datang, untuk anak-anaknya. Semua telah disampaikan Tuhan. Itulah kenapa Daud katakan, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudara, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rencana-rencana Allah yang begitu besar terhadap orang-orang yang dikasihinya. Dan Daud mengalami akan hal itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Allah tidak pernah berubah. Artinya kalau dulu ketika Allah berjanji kepada Daud, lalu Daud hidup menuruti firman-Nya, Daud hidup melakukan semua perintah Allah, dan Allah menepati semua janjinya kepada Daud. Maka sebagai anak-anak Tuhan saat ini di dalam Kristus, kita pun menerima janji itu. Kita menerima janji itu, saudaraku. Persoalannya setelah kita menerima janji itu, kita mau hidup sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Mungkin saudara akan bertanya, janji yang mana, Pak? Janji yang mana yang telah Allah janjikan kepada kita yang hidup sebagai orang percaya saat ini, yang berada di dalam Kristus saat ini? Janjinya adalah kerajaannya. Mari kita lihat janji itu, saudaraku. Yohanes 14 kita baca mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Allah bagi orang percaya. Dan janji itu diucapkan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih berada di dunia ini. Ia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan itu, Tuhan Yesus naik ke sorga kembali, bukan sekedar untuk duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa di sorga, tetapi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia, bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia, bagi orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang-orang seperti inilah yang akan menerima bagian di dalam kerajaan Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah janji. Janji yang akan membawa kita untuk masuk di dalam kebahagiaan hidup yang tak terkatakan. Kebahagiaan hidup yang akan kita nikmati sampai selama-lamanya. Karena yang Tuhan inginkan adalah dimanapun Dia berada, di situ pun kita berada, saudaraku. Ini janji yang sangat luar biasa. Kalau kita mengerti akan janji Tuhan seperti ini, lalu kita mengambil keputusan untuk hidup di dunia ini, hanya mau melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja, maka janji Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita berada di balik kematian nanti, saudaraku. Itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya berarti kita harus benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka kita harus berjuang. Berjuang untuk hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 14 ini kalau kita baca ayatnya yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sama seperti Daud menerima janji Tuhan, lalu Daud hidup menuruti setiap perintah Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Daud, dan buktinya sampai saat ini kerajaan Daud tidak tergoyahkan, tetap kokoh sampai selama-lamanya. Maka sebagai orang percaya, ketika kita menerima janji Allah, di dalam Kristus kita menerima janji itu, maka kita juga harus berani untuk membayar harga supaya janji itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Membayar harga di sini adalah bagaimana dalam hari-hari hidup kita tetap hidup di dalam kesalehan. Saleh seperti Kristus telah hidup dalam kesalehan. Hidup di dalam ketaatan hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka sama seperti Kristus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita pun harus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu juga bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena Kristus hanya menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Mungkin saudara akan berkata, Pak, bukankah setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal? Benar, firman Tuhan katakan itu. Tetapi ketika kita percaya, berarti kita juga harus membayar harga, menunjukkan percaya kita yang benar, yaitu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah.
sama seperti Kristus taat kepada Bapa, kita pun harus taat kepada Kristus. Mari kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayatnya yang ke-9, dikatakan begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi hanya untuk orang yang taat kepadanya. Artinya, jika kita tidak hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus hidup, taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka di hadapan pengadilan Allah nanti, Kristus tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang Bapa mau, yang Bapa inginkan, yang ada di dalam kerajaannya adalah hanya orang-orang yang hidup taat sama seperti Kristus taat kepada Bapa. Hanya orang-orang yang memiliki pribadi yang sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga, itulah yang diterima di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, simpanlah janji Tuhan itu di dalam hati kita. Lalu kita hidup menuruti akan setiap perintahnya, supaya ketika berada di balik kematian, Bapa mengenal kita sebagai anak-anaknya, dan kita bisa menerima janji itu, yaitu keselamatan kekal, menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.